Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap manusia menghendaki adanya kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan dengan semua keadaan yang dimilikinya dalam kehidupan di dunia ini. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar dan secara umum dapat dibenarkan. Tapi firman Tuhan hari ini memberikan nasihat dan pengajaran yang berbeda dengan apa yang telah diterima sebagai kebenaran umum. Nasihat firman Tuhan mengatakan, jangan mencari kesenangan kita sendiri. Bahkan dalam ayat 2 setelah nats kita mengatakan, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Tapi saudara terkasih, mengapa? Mengapa kita diingatkan untuk tidak mencari kesenangan sendiri? Jawabnya, karena itu adalah suatu kewajiban. Hidup dan mati orang percaya berada di tangan Tuhan. Sehingga jemaat tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri, tapi berkewajiban menanggung setiap kelemahan dan beban orang lain. Kita tahu bahwa tidak semua orang memiliki keadaan yang sama dalam hidup ini. Ada orang yang kuat, tetapi ada juga orang yang lemah. Ada yang berkelebihan, tetapi ada juga yang sedang berkekurangan. Dan Tuhan menghendaki supaya kita yang kuat wajib menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat. Mereka yang sedang menerima banyak kelimpahan dari Tuhan juga harus ingat kepada mereka yang dalam kekurangan dan yang mengalami penderitaan, yaitu dengan berbagai kasih kepada mereka. Saudara terkasih, demikian juga dalam bidang kerohanian. Ada orang yang kuat imannya, tetapi ada juga yang sedang lemah imannya. Ada orang yang bersemangat untuk mengikuti dan melayani Tuhan, tetapi ada juga mereka yang kurang bergairah untuk mengikut Tuhan karena adanya berbagai masalah dalam hidupnya. Karena itu, biarlah kita yang sedang kuat dalam iman dan penuh semangat dapat menjadi penolong dan penasehat rohani bagi mereka, agar mereka mengalami pemulihan dan bangkit kembali dalam iman dan semangatnya untuk mengikut Tuhan. Kita dapat menasihati mereka dengan kasih Kristus untuk menguatkan mereka. Saudara terkasih, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mencari kesenangan sendiri dan kita mau berbagi kesenangan kepada orang lain, maka kita sudah dapat membangun iman dan kerohanian orang lain. Itulah cara kita menolong mereka yang tidak berdaya, bahkan saling memperhatikan dan mengusahakan kesejahteraan demi kebaikan dan terbentuknya karakter yang baik pada orang yang beriman. Saudara terkasih, Rasul Paulus menjadikan Kristus sebagai contoh dan teladan yang tidak mencari kesenangannya sendiri ketika dia berada dalam dunia ini. Untuk itu, biarlah apa yang sudah dicontohkan oleh Yesus itu bisa kita lakukan
dalam kehidupan kita, yaitu dengan tidak mencari kesenangan kita sendiri, melainkan orang lain. Karena itu, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu buat kami hingga pada pagi ini. Kami merasakan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru, nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, supaya kami jangan hanya memikirkan kesenangan kami sendiri, tapi kami mau memikirkan kesenangan orang lain dengan kami mau bertolong-tolongan. Karena memang ada di antara kami yang kuat, dan biarlah yang kuat menolong yang lemah. Terlebih dalam iman, supaya kami sama-sama bangkit dan semangat untuk mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa yang menyertai kami sepanjang satu hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin perjalanan hidup kami, supaya kami dimampukan untuk melakukan berbagai pekerjaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, jika terkadang kami lemah dalam melakukan setiap pekerjaan kami, kiranya Tuhan yang menguatkan kami. Jika saat ini kami menghadapi sakit penyakit, Tuhan Yesus, Engkau jamah kami, Engkau pulihkan kami, supaya kami tetap bersuka cita menjalani hari-hari hidup kami. Bapa di sorga, saat ini kami menghadapkan wajah kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit saat ini, yang terbaring di rumah sakit, bahkan yang dirawat di tengah-tengah rumahnya. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau berkati setiap pengobatan yang mereka terima. Engkau berkati semua dokter yang mengobati. Engkau berkati obat, makanan, minuman, bahkan semua keluarga yang mengurus mereka, supaya mereka tetap merasakan sukacita atas pemulihan yang Tuhan akan berikan bagi mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berduka. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau melalui Roh Kudus-Mu, supaya Engkau Tuhan menghiburkan, Engkau menguatkan mereka, supaya mereka tetap bersyukur dalam hidupnya, walaupun begitu sakit berpisah dengan orang mereka kasihi. Karena kami tahu Tuhan akan menopang mereka, Tuhan akan menguatkan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang datang ke hadapan Tuhan, bahkan yang menghadapi duka yang begitu mendalam. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan anak-anak kami yang masih mengikuti pembelajaran dari rumah, bahkan yang sudah tatap muka sekalipun. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menyertai, Engkau memberkati, Engkau jauhkan Tuhan sakit penyakit dari mereka, terlebih COVID-19, supaya mereka tetap bersuka cita untuk mengikuti pembelajaran mereka. Tuhan, Engkau senantiasa yang memberkati semua orang tua yang senantiasa mendoakan anak-anaknya, yang senantiasa bekerja keras untuk membutuhi kehidupan anak-anaknya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan seluruh majelis-Mu, para parhalado yang sudah memberikan hatinya, pikirannya, waktunya, bahkan semua yang ada padanya untuk melayani Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan, Engkau senantiasa Tuhan memberikan semangat yang baru, bahkan memberkati setiap keluarga, supaya mereka tetap bersuka cita untuk melayani Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan pemimpin bangsa kami. Kiranya Engkau memberkati Bapa
semua pemimpin bangsa kami, supaya mereka tetap melakukan tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami tahu kami adalah orang yang berdosa. Tuhan Yesus, Engkau ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap kuat, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.